Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistianingsih selaku moderator sekaligus afirmasi 1 pada acara debat ini. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan mosi pada acara debat ini, yaitu pengaruh TikTok bagi generasi muda. Lalu saya akan mempersilahkan terlebih dahulu tim afirmasi untuk memperkenalkan diri, lalu dilanjut dengan tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Nisriatan Mudina dari afirmasi 2. Perkenalkan, saya Ingrid Mulyasani dari afirmasi 3. Perkenalkan, saya Zlatan Amrianisi dari oposisi 1. Perkenalkan, saya Wahyu Bagaskoro dari tim oposisi 2. Perkenalkan, saya Faiz Alfarisi dari tim oposisi 3. Silakan kepada tim afirmasi untuk menjelaskan. TikTok merupakan platform video pendek yang memungkinkan pengguna berimajinasi dan mengekspresikan ide secara bebas dalam bentuk video pendek yang dapat membuat kita para pengguna bisa memanfaatkannya untuk hal-hal positif. Silakan kepada tim oposisi untuk menyampaikan pendapat. Saya sangat menolak penggunaan TikTok. Menurut saya, TikTok memiliki nilai negatif yang jauh lebih banyak daripada hal positif yang berdampak pada generasi muda Indonesia yang menjadi malas beraktivitas, sering mendapatkan informasi yang mengarah pada hal kebencian, dan informasi yang disebarkan kebanyakan adalah berita hoax yang belum teruji kebenarannya. Silakan kepada tim afirmasi untuk menjelaskan pendapatnya. Tetapi saya juga tidak setuju dengan pernyataan Anda, karena banyak hal positif yang bisa kita lakukan dan manfaatkan dengan aplikasi TikTok tersebut. Dan juga sudah banyak contohnya, seperti konten masak atau bahkan konten-konten Islami tentang hoax dan segala hal yang mengarah kepada ujaran kebencian. Itu kembali kepada diri sendiri, bagaimana kita dapat menanggapi masalah tersebut. Jika kita berpikir positif dan lebih maju, maka kita tidak akan mudah terbawa ke dalam hal-hal yang membawa kita pada dampak negatif yang diberikan oleh beberapa konten kreator yang tidak bertanggung jawab di TikTok. Silakan kepada tim oposisi untuk menjelaskan pendapatnya. Saya tidak setuju dengan pendapat tersebut karena media sosial tidak hanya ada TikTok saja, ada juga media sosial lainnya, misalnya YouTube yang menyajikan video secara lengkap. Karena kebanyakan dari video TikTok yang disajikan kepada pemirsa tidak ditampilkan penuh atau banyak yang di-cut. Jadi pemirsa banyak menangkap berita disajikan yang setengah-setengah dan menciptakan kesalahpahaman dan berujung pada ujaran kebencian. Dan tentang dampak negatif yang diberikan oleh konten kreator TikTok yang tidak bertanggung jawab, banyak yang beranggapan jika berpikir positif dan lebih maju akan dapat mencegah kita dari dampak negatif TikTok. Tetapi tanpa kita sadari, dengan sekian banyaknya tayangan yang kita tonton di aplikasi TikTok membawa dampak negatif pada perilaku kita di kehidupan sehari-hari, seperti tren negatif contohnya adalah school breaker challenge yang berasal dari negara barat. Dalam tantangan ini ada 3 orang yang terlibat. Orang yang berada di pinggir harus menendang kaki yang berada di tengah ketika ia sedang melompat. Alhasil ia akan terjengkal dan jatuh terlentang. Silakan kepada tim oposisi untuk menyampaikan pendapatnya. Kami tidak setuju dengan pendapat Anda yang seakan-akan memberikan masukan bahwa TikTok sepenuhnya memberikan pendapat buruk kepada penggunanya. Memang benar, media sosial bukan hanya TikTok, ada juga YouTube, Instagram, bahkan Facebook yang bisa memberikan informasi. Dan juga kenapa Anda percaya bahwa sebagian video dalam YouTube bukan termasuk hoax, padahal contohnya seperti video kerajinan 5 menit dan juga tips-tips mencerahkan wajah padahal merusak. Dan juga seperti video Rizky Bilar yang menikah dengan Lesti hanya untuk menambah fansnya. Seperti yang kita semua tahu bahwa para remaja Indonesia bahkan anak-anak rata-rata menggunakan TikTok hampir setiap waktu. Dan juga TikTok termasuk prasarana memberi informasi tercepat. Kita juga dapat membantu orang lain dengan TikTok, contohnya penggalangan dana bagi bencana banjir dan lainnya. Soal informasi yang diberikan oleh TikTok benar atau tidaknya, harusnya kita punya pikiran untuk lebih maju dengan mencari tahu kebenaran terlebih dahulu sebelum mempercayai suatu problem yang diberikan atau bahkan dilihat, didengar, dan dibaca oleh kita. Dan seharusnya sebagai remaja Indonesia, diri kita sendiri harusnya bisa menyikapi dengan baik tren-tren masa kini dengan tidak mudah terpengaruh dengan tren-tren yang merusak moral bangsa. Karena jika kita pandai menyikapi suatu masalah dengan benar, kita tidak akan mudah terbawa dan terpengaruh oleh budaya negatif dari barat, bahkan terbawa tren-tren yang tidak bermanfaat. Banyak tren-tren yang bermanfaat dan bisa ditiru seperti tren dance latih pada awal pandemi, tren masak, membuat dalgona kopi, dan bahkan kita bisa membuat konten seperti larangan ujaran kebencian terhadap seseorang. Dan konten-konten apa yang membuat kita tahu harus bagaimana menyikapi sebuah masalah. Silakan kepada tim oposisi untuk menyampaikan pendapat. Seperti yang telah kami jelaskan di awal, kami menyampaikan kalau TikTok itu lebih banyak dampak buruknya daripada dampak baiknya kepada generasi muda bangsa ini. Untuk masalah media sosial, permasalahannya adalah bagaimana cara orang menerima berita tersebut.
karena pengguna TikTok sebagian besar adalah remaja Indonesia yang masih labil. Dan aplikasi lainnya kebanyakan memiliki sistem pengaman untuk anak-anak di bawah umur. Contohnya, untuk YouTube ada pembatasan usia untuk video-video tertentu. Dan ada juga aplikasi YouTube Kids untuk anak-anak di bawah umur. Dan juga TikTok menyebabkan orang-orang menjadi kurang produktif dalam kehidupan sehari-hari karena sibuk memainkan TikTok setiap waktu. Memang benar, kita sebagai remaja Indonesia harus menyikapi dengan baik tren-tren dan budaya masa kini agar tidak berdampak negatif bagi kita. Akan tetapi, fakta di lapangan dan yang sebenarnya mengatakan hal sebaliknya. Seperti kejadian baru-baru ini di TikTok yang menayangkan video sekelompok remaja perempuan yang merendahkan dan mendorong seorang kakek-kakek ke semak-semak dan menertawakannya di pinggir jalan, lalu diuploadnya video tersebut di TikTok untuk mendapatkan ketenaran. Hal ini menunjukkan bahwa TikTok sungguh memberikan dampak negatif bagi generasi muda bangsa ini. Waktu sangat menyangka sudah berakhir, kita akan masuk ke sesi terakhir, yaitu kesimpulan tim afirmasi dan oposisi. Saya sampaikan untuk menyampaikan kesimpulannya dari tim afirmasi dan oposisi. Saya persilakan. Kesimpulannya adalah, kami di sini selaku pembela TikTok, kami tahu dan menalami bahwa TikTok tidak sepenuhnya membuat anak negeri atau remaja Indonesia merusak moralnya. Karena TikTok, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa tidak semua konten TikTok membuat moral anak Indonesia rusak. Rusaknya moral anak Indonesia bukan hanya karena mereka mengikuti tren TikTok yang mungkin bisa dibilang tidak bermanfaat, tapi juga banyak hal lainnya di luar sana yang mempengaruhi moral anak Indonesia, seperti pergaulan bebas yang sudah merajalela dari zaman sebelum adanya TikTok tersebut dibuat. Terima kasih. Kesimpulan dari kami tetap bersikeras menolak mosi karena TikTok lebih banyak hal buruknya. Walaupun bukan penyebab utama, tapi TikTok tetap menjadi salah satu penyebab rusaknya moral generasi muda Indonesia. Jadi kesimpulannya, kita sebagai remaja harus bisa memilih informasi dan mengikuti tren-tren masa kini di medsos apapun itu. Saya, Sulis Janisi, sebagai moderator, izin mengakhiri debat ini. Maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.